Dan dari LSPUMP juga LSPUMI kita mulai untuk aktivitas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Yang terhormat Bapak Muhammad Hamka STMkom selaku pemateri pada pagi hari ini dalam kegiatan workshop pelaksanaan uji kompetensi berbasis sistem online bersama tim dari LSP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum Pak Hamka. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Ya, yang terhormat juga Bapak Dr. Filosa Gita Sukmono selaku Direktur LSP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian di sini yang juga sudah hadir pengurus lembaga sertifikasi profesi serta Bapak Ibu asesor. Ada Bu Adianti, Pak Kuno, Bu Vita, Bu Sarjiah, dan lain-lain. Juga yang kami hormati bersama Bapak perwakilan dari lembaga LSI ya, Lembaga Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pak Ma'arif. Assalamualaikum Pak Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta workshop pelaksanaan uji kompetensi berbasis sistem online. Hari ini kita bisa hadir di kegiatan hari ini, di mana banyak sekali aktivitas-aktivitas di lembaga sertifikasi ini yang memang harus disesuaikan gitu ya, terutama kegiatan-kegiatan administratif. Nanti kita akan dengar bersama penyampaian dari Bapak Hamka mengenai bagaimana selama ini aktivitas di lembaga sertifikasi profesi UMP ya, terutama untuk pelaksanaan kegiatan secara online. Nanti insya Allah kami dari LSPUMI akan belajar banyak begitu ya. Di sini juga saya lihat sudah hadir Pak Yaum. Assalamualaikum Pak Yaum, juga dari LSI. Assalamualaikum Pak Yaum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama marilah sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita langsung saja kepada sambutan yang pertama dari Bapak Dr. Filosa Gita Sukmono, sekaligus juga pengarahan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Monggo Pak Filosa. Baik, terima kasih Bu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Hamka selaku Ketua LSP Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian untuk Bapak Ibu asesor di LSP UMY, perwakilan LSI, ya, dan ada juga ini Pak Kuno yang juga ikut mensupport nanti ya jalannya perubahan nanti yang akan ada di LSP ini. Juga tim dari Pak Hamka yang juga sudah hadir. Jadi langsung saja memang salah satu kendala ketika uji kompetensi itu terus berlangsung bertahun-tahun, yang itu juga menjadi curahan hati beberapa ketua LSP di kampus-kampus yang mensertifikasi ratusan bahkan ribuan mahasiswanya, itu adalah dokumen. Jadi dokumen itu kita kesulitan untuk menyimpan di mana. Padahal itu adalah salah satu hal yang sampai saat ini menjadi kewajiban untuk disimpan oleh LSP. Jika sewaktu-waktu ada BNSP untuk datang itu bisa direview. Tapi permasalahannya itu sekarang nyimpannya di mana, itu yang menjadi problem gitu ya. Jadi UMY ini kalau LSP mau minta kelas untuk menyimpan kan nggak cukup satu kelas gitu ya. Jadi saya pikir nanti akan ada hal-hal yang kurang ini juga kurang bisa dipahami oleh beberapa pihak, emang nggak paham tentang sistem di LSP. Tapi dengan adanya kabar baik dari beberapa kampus PTM yang juga mempunyai LSP seperti UMM dan UMP yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi dengan paperless ya, jadi dengan sistem, sehingga kami ingin belajar. Jadi kami ingin belajar dari yang terdekat dulu. Jadi kami ingin belajar dari UMP, mudah-mudahan bisa kita adopsi
Sekaligus nanti ini kita datangkan tim LSI, Pak Kunu, Pak Ma'arif, Pak Yaum, ya, dan teman-teman dari LSI yang siap mengadopsi sistem di UMP ke dalam sistem di UMY, sehingga semua nanti lebih mudah dan kemudian lebih paperless, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Seandainya pun nanti ada BNSP untuk melakukan recheck terhadap proses uji kompetensi, kita tetap punya dokumennya dan tidak keluar dari aturan-aturan yang telah dicanangkan oleh BNSP. Jadi pada pagi hari ini kami mohon Pak Hamka, kami belajar, mohon arahannya nanti di UMP pengalamannya seperti apa terkait sistem, kemudian rutinitasnya, termasuk aturan-aturan BNSP yang kemudian mungkin mendukung kegiatan ini, karena ternyata berbeda ketika kita melaksanakan uji kompetensi dengan sistem ini atau dengan yang online, karena yang online itu harus pengajuan khusus. Tapi kalau yang dengan sistem ini mungkin nanti Pak Hamka bisa sharing baik secara kebijakan maupun nanti secara teknis operasionalnya agar bisa diadopsi di UMY. Saya pikir itu pengantar dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim UMP, Pak Hamka selaku ketua, dan tim yang juga hadir pada pagi hari ini. Kemudian teman-teman asesor yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekaligus untuk melihat langsung supaya nanti kita belajarnya juga tidak terlalu sulit, sehingga kita tahu sendiri nanti bagaimana UMP menerapkan sistem paperless ini. Saya pikir itu sambutan dari saya. Selamat berworkshop. Saya juga akan ikut dan menyimak sampai selesai kegiatan ini, karena saya selain ketua LSW juga asesor, jadi saya juga berkepentingan untuk melihat bagaimana kemudian proses uji kompetensi yang dilaksanakan di UMP. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Filosa selaku Direktur LSP atas arahannya. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita langsung saja kepada materi utama kita, materi inti kepada Bapak Muhammad Hamka, kami persilakan. Terima kasih Ibu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Filosa selaku Ketua LSP UMY, Bapak Ibu pengurus di LSP UMY, dan Bapak Ibu hadirin dari UMY yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya membawa beberapa teman di LSP UMP. Ada Pak Ridho Muktiadi selaku manajer sertifikasi. Mungkin bisa saya hello Pak Ridho. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Arifin Muslim selaku manajer mutu. Ya, bisa saya hello Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Mbak Amelia selaku staf administrasi, dan ada Mas Aji Triwidianto yang selama ini membantu kami di bidang ini, maintenance sistem uji kom ini. Nah, saya ingin sedikit cerita dulu bagaimana sebenarnya sistem ini bisa terimplementasi di LSP UMP. Jadi sebelum LSP UMP itu ada, saya dari tahun 2016 itu sudah menjadi asesor kompetensi di LSP P3, LSP TIK Surabaya. Waktu itu saya dan beberapa teman di LSP UMP pelatihan asesor bareng sama Pak Asroni. Nah, Pak Asroni sama siapa saya lupa, yang dari TI itu yang di Taiwan itu sekarang. Saya lupa namanya. Pak Kuno? Siapa Pak Kuno? Pak Kuno nih yang tahu. Yang sekarang kuliah di Taiwan. Pak Okto Pak ya? Pak Okto, ya. Saya berdua pelatihan asesor kompetensi dengan beliau berdua di Surabaya. Nah, kemudian yang beberapa kali saya melakukan assessment di LSP P3, LSP TIK itu, saya melihat ini tidak lagi menggunakan paperless. Itu awalnya ini, Pak. Awalnya pemikirannya seperti itu. Jadi di LSP TIK itu sudah lama sekali tidak menggunakan paper atau paperless, menggunakan sistem. Jadi ketika kita mengassessment, itu cukup membawa handphone atau membawa tablet untuk untuk melakukan checklist di lembar checklist observasi. Dan kemudian dari sisi pendaftaran pun APL 1, APL 2 pun juga sudah menggunakan sistem.
Kemudian dari sisi pelaporan, laporan hasil asesmen, kemudian laporan presensi kehadiran asesor, dan laporan hasil asesmen itu juga sudah di-generate by system. Nah, ini awal mula saya ketika ikut mendirikan LSP UMP, saya sudah berpikir bahwa ini yang harus kita lakukan di LSP UMP. Karena kalau kita masih berbasis kertas, ya tadi yang disebutkan Pak Filosa, tentu satu kelas tidak akan cukup kertas itu untuk menyimpan dokumen asesmen yang cukup tebal itu. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa prosedur pelaksanaan asesmen dari BNSP itu sudah sangat-sangat rumit, sangat-sangat kompleks, dan sangat-sangat merepotkan kita sebagai pengelola LSP. Tapi bagaimanapun juga itu kan harus kita ikuti, karena itu merupakan aturan dari BNSP yang memberikan lisensi kepada kita. Nah, oleh karena itu sejak awal LSP UMP berdiri tahun 2018 itu saya dan teman-teman sudah mulai merancang sistem itu. Saya waktu itu masih di bagian sertifikasi, jadi ya saya dan satu orang waktu itu kita kerjakan bersama gang alumni. Jadi ada alumni TI UMP yang kita tarik hanya satu orang yang mengerjakan dengan bimbingan saya dan teman-teman. Jadi kami yang di pengurus itu yang nanti yang menjadi semacam sistem analisnya yang mengarahkan bagaimana rule dari prosedur asesmen di BNSP itu seperti apa. Jadi yang harus dipahami itu adalah bagaimana kita betul-betul clear understanding terlebih dahulu terhadap aturan-aturan pelaksanaan asesmen di BNSP, dan kemudian kita terjemahkan dalam bentuk perancangan untuk pengembangan sistem. Nah, alhamdulillah setelah dikerjakan ya kira-kira hampir 1 tahun, itu sistem sudah berjalan, sampai saat ini masih digunakan. Walaupun ada beberapa hal yang nanti masih harus diperbaiki, ada yang harus ditambahkan, ya Pak Rito ya. Seperti misalkan kita belum bisa mengakomodir untuk MAPA melalui sistem, kemudian yang terbaru ini ada MKVA, itu juga belum bisa terakomodir di sistem. Nah, intinya kami saat ini sedang mencoba mengembangkan bagaimana sistem itu dinamis dengan perubahan-perubahan aturan yang ada di BNSP. Ya Pak Filosa tahu lah, insya Allah setiap tahun kita aturannya berubah ya Pak. Untuk formnya itu kan tiap tahun insya Allah berubah itu. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodir sistem itu secara dinamis dengan perubahan-perubahan aturan BNSP tanpa harus merubah ya di dalam aplikasi itu secara mendalam. Nah, nanti yang sebenarnya yang akan menyampaikan role dari sistemnya itu nanti Pak Rito selaku manajer sertifikasi. Saya sudah agak lupa Pak Filosa karena sudah tidak lama pegang sistemnya ini. Jadi nanti Pak Rito yang akan membantu untuk menjelaskan tentang role sistem yang kita miliki, dan nanti ada Mas Aji Triwidianto kalau nanti dibutuhkan untuk demonstrasi sistem, nanti insya Allah beliau sudah siap. Yang hal penting yang di sistem itu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika ada penambahan skema, itu skemanya sudah dikhususkan untuk prodi tertentu. Jadi ketika mahasiswa dari prodi akuntansi misalkan login menggunakan akun mereka yang digunakan untuk login di SIM SIM akademik, mereka hanya bisa memilih skema yang ada di prodinya masing-masing. Jadi tidak mungkin nanti ada mahasiswa akuntansi bisa memilih skema programmer yang ada di bawah prodi TI. Dan kemudian dari sisi semester pun juga sudah kita filter by system. Jadi misalkan untuk skema akuntansi ahli itu misalkan semester 6, nah itu sudah kita filter by system. Dan alumni pun juga sudah tidak bisa mendaftar untuk ikut uji kom melalui sistem karena kita memfilternya adalah berdasarkan mahasiswa yang statusnya masih aktif. Nah, nanti
Mohon maaf Pak Filosa, secara lebih lengkap akan dijelaskan oleh Pak Ridho selaku manajer sertifikasi dan nanti Mas Aji yang akan membantu untuk proses demonstrasinya. Mungkin demikian Pak Filosa, bukan materi ya Bu Dila, mohon maaf yang saya sampaikan mungkin hanya untuk mengantarkan saja. Terima kasih, mohon maaf nanti mungkin kita bisa lebih mendalam untuk diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamka. Kalau begitu langsung saja ke Pak Ridho ya Pak. Oke, Mbak. Ya, Oke, siap, monggo Pak. Mbak. Oke. Sebentar, saya izin share screen dulu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Direktur LSP UMP, Hamka, teman-teman staf dari LSP UMP, dan Pak Filosa, sebagai Direktur LSP UMY, ya, dan teman-teman dari LSP UMY. Izinkan saya menyampaikan sedikit nanti informasi ini ya. Nanti kita sharing saja, diskusi saja terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi alhamdulillah di LSP UMP sudah ada sistem informasi uji kompetensi yang memang tadi disampaikan sama Pak Hamka, beliau dan para pendiri LSP sebelumnya yang menggagas dan membuat sampai sekarang masih digunakan untuk sistem informasi uji kompetensi tersebut. Baik, ini ada beberapa penjelasan terkait dengan sistem informasi uji kompetensi yang digunakan sampai saat ini pun masih berlangsung hari ini, masih ada uji kompetensi masih menggunakan sistem uji kompetensi tersebut ya. Terus saya akan mulai saja Bapak Ibu. Nah, di sistem uji kom LSP UMP itu terdapat dua. Jadi kami memang membedakan ada dua akses ya, link ya disebut sini ya, link akses website yang berbeda ya. Terus sistemnya berbeda. Yang pertama untuk asesor dan admin LSP nantinya mengakses di halaman ini. Jadi ada halaman sendiri ya, asesor.lsp.ump.ac.id. Nah, kemudian untuk asesi, nah asesi itu mengaksesnya di sini di ujikom.lsp.ump.ac.id. Nah, memang sengaja dibedakan ya biar tidak susah untuk proses pelaksanaannya. Jadi asesi itu yang aksesnya yang mana sih nantinya, asesor yang mana. Nah, ini dibedakan agar lebih mudah seperti itu. Terus kemudian di yang pertama yang akan saya sampaikan itu di sisi admin ya, lewat tadi yang sudah saya sampaikan link yang tadi. Nah, di admin jadi memang ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya secara secara urutannya ketika mahasiswa ingin melaksanakan uji kompetensi ya tentunya kan harus ada jadwal terlebih dahulu. Nah, jadwal nanti yang akan melakukan penjadwalan itu adalah admin ya, admin LSP. Tentunya sebelumnya memang sudah direncanakan mau pelaksanaan uji kompetensi, kapan sih pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Nah, setelah melalui rapat tersebut ya diputuskan pelaksanaannya di bulan apa. Nah, kemudian lakukan penjadwalan oleh admin. Nah, setelah melakukan penjadwalan admin juga bisa melihat data calon asesi. Jadi ketika sudah melakukan penjadwalan, terus ada asesi yang sudah mendaftar, ya. Terus kemudian asesi-asesi tersebut bisa dilihat oleh admin. Nah, melihatnya itu juga tidak terbatas. Nanti mungkin sambil dipraktekkan saja ya, nanti sama Mas Aji bisa dibantu untuk mempraktekkannya. Nah, di sini melihat itu berarti melihat semua berkas atau dokumen yang sudah diupload oleh asesi. Ya, jadi nanti admin akan memutuskan. Jadi kan kalau secara urutannya kan isi APL 01 dulu ya. APL 01 diisi, dari APL 01 itu sudah dimasukkan ke dalam sistem. Ya, kemudian di APL 01 setelah
diisi dan diajukan ke sistem oleh asesi, ya, mahasiswa di sini, calon asesi, ya, mahasiswa. Nah, kemudian akan dicek oleh admin, ya, kelengkapan dokumennya, transkrip nilainya, terus ada beberapa persyaratan dan juga termasuk dengan bukti transfernya. Nah, di sini bisa terlihat semua. Nah, kemudian ketika persyaratan itu sudah terpenuhi, nah, otomatis secara langsung akan disetujui oleh admin. Ya, jadi admin menyetujui ya untuk melakukan tahap yang selanjutnya. Nah, kemudian setelah menyetujui ini, admin juga akan menentukan jadwal dan asesor yang bertugas. Jadi admin itu bisa melakukan penjadwalan, dilakukan di jadwal kapan, dan kemudian asesornya juga dipilihkan asesor yang memang sesuai dengan skema tersebut. Tentunya sesuai dengan prodinya. Ya sudah kami filterkan juga. Jadi meminimalisir ada skema skema yang ada di prodi teknik informatika, ternyata nanti asesornya dari akuntansi. Nah, kita sudah memfilter ya. Jadi yang teknik informatika ya nanti asesornya asesor yang dari teknik informatika. Seperti itu. Skema-skema itu juga menentukan dari asesor yang nantinya akan bertugas. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada memperoleh laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi. Jadi setiap kali laporan uji kompetensi berakhir ya, jadi tidak harus dicetak atau di print ya. Memang nanti ada tahapannya untuk melakukan pelaporan ya, tinggal diklik saja di sistemnya, tapi nanti tidak harus dikirim lagi ke admin ya. Jadi admin juga bisa melakukan atau memperoleh informasi tersebut. Yang selanjutnya, nah ini di sisi asesi. Jadi tadi sisi adminnya. Nah, kemudian di sisi asesi itu ada yang pertama sama seperti dia, dan di sini tadi sampai kata Pak Hamka, ketika asesi masuk ke sistem itu sudah menggunakan akun akademik. Jadi mereka tidak perlu lagi membuat akun baru di sistem ini, nah, tapi mereka tinggal menggunakan akun akademik. Jadi memang sudah terintegrasi. Ya, jadi menggunakan NIM dan password yang sama digunakan ketika mereka mengakses ke sistem informasi akademik. Nah, kemudian dia melakukan pendaftaran uji kompetensi ya, form APL 01. Nah, ketika melakukan pendaftaran ini, untuk skema yang dipilih itu juga sesuai dengan prodinya, jadi dibatasi ya. Ketika hanya ada satu skema untuk prodi tersebut, ya dia hanya bisa memilih skema tersebut saja, asesi tersebut ya, tidak bisa memilih skema di luar dari program studinya. Jadi memang sudah dibatasi berdasarkan dari data akademik tersebut. Kemudian ini melakukan asesmen mandiri. Jadi setelah APL 01 di approve ya atau disetujui oleh admin, nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan asesmen mandiri ya. Di sini sesuai dengan ini ya tentunya dia makin banyak unit kompetensinya, terus elemennya banyak, ternyata bercabang lagi di KUK-nya juga banyak, ya otomatis nanti yang akan di yang di modelnya nanti kami centang ya, seperti ya dicentang oleh asesi itu juga akan semakin banyak. Nah, ini akan dilakukan asesmen mandiri oleh oleh asesi ya. Nah, selanjutnya setelah itu harusnya setelah APL 02 sudah diisi asesi, nanti asesor juga akan menyetujui ya, merekomendasikan untuk melanjutkan. Biasanya kalau secara dokumen seperti itu. Jadi ini sudah tersusun secara secara urut ya untuk langkah apa saja sih yang akan dikerjakan ya. Ini meminimalisir sekali ya bagi beberapa teman-teman asesor yang sebelum ada sistem informasi ya. Saya juga dulu pernah mengalami uji berapa kali itu masih menggunakan paper ya. Jadi memang mana yang harus diisi dulu, jadi jangan kelewat ya kalau semisal seperti itu. Nah, ini kalau semisal sudah seperti ini, nah ini tinggal melakukan persetujuan. Nah, nanti tinggal gantian saja. Jadi tahapannya ketika salah satu tahap ini belum dipenuhi, asesi atau asesor itu tidak bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Jadi ketika APL 02 ini belum diisi oleh asesi ya, otomatis asesi juga tidak bisa melanjutkan
ke tahap yang selanjutnya. Nah, setelah diisi, kemudian disetujui oleh asesor, nah itu baru bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Nah, di sini juga ada menyetujui persetujuan asesmen ya, yang sebelumnya diisi terlebih dahulu oleh asesor, nah kemudian disetujui oleh asesi. Nah, setelah tahap ini tinggal masuk ke sini melakukan uji kompetensinya. Ya, nanti ada bentuknya kalau di kami ya di LSP UMP itu untuk uji kompetensinya ada bentuknya tugas praktek demonstrasi. Itu sudah ada di sistemnya dan ketika sudah diaktifkan nanti akan ada timernya. Jadi ada waktu untuk pengerjaannya. Durasinya berapa sih? Sesuai dengan durasi yang ada pada tugas praktek demonstrasi yang ada pada MUK dari skema tersebut. Ya, itu untuk setting dan lain sebagainya itu ada di admin. Ya, Mas tadi belum saya sampaikan juga di admin. Jadi untuk di admin juga sudah ada beberapa pilihan ya. Jika ternyata TPD dari skema tersebut ada lebih dari satu, nah otomatis mana saja yang mau diaktifkan itu bisa random nanti yang ditampilkan ke asesi. Nah, kemudian ada pertanyaan pendukung observasi. Ini juga sudah kami tampilkan juga di sini ya. Nanti ini lebih ke asesor sebenarnya ya nanti ya untuk pertanyaan pendukung observasi ya. Nanti tahapannya setelah tugas praktek demonstrasi, kemudian ada pertanyaan pendukung observasi dan nanti ada checklist observasi. Nah, terus setelah itu semua selesai, nah nanti asesi tinggal mengisi umpan balik dan catatan asesmen. Jadi ini ya mengisi umpan balik ini yang dilakukan terlebih dahulu oleh tahapannya nanti oleh asesor dulu ya. Setelah asesor sudah mengisi nanti baru asesi mengisi umpan balik tersebut. Baik, nah ini yang untuk sisi asesor Bapak Ibu. Nah, untuk sisi asesor itu juga sama. Jadi bukan hanya asesi ya atau mahasiswa yang masuk menggunakan akun yang ada di sistem informasi akademik, asesor juga sama ya. Jadi menggunakan akun yang sama dan juga terintegrasi. Jadi user password memang menggunakan itu. Jadi meminimalisir lupa user dan passwordnya. Nah, kemudian asesor juga bisa melihat jadwal pelaksanaan uji kompetensi. Jadi setelah dijadwalkan oleh admin, jadwal itu nanti akan muncul di sistem. Dan berikut juga dengan asesinya, siapa sih asesinya, gitu. Terus jadwalnya kapan, terus di mana tempat uji kompetensinya, seperti itu. Kemudian ini memberikan rekomendasi terhadap asesmen mandiri ya, APL 02 tadi, Bapak Ibu. APL 02 setelah APL 02 diisi oleh asesi, nah nanti asesi nggak bisa melanjutkan tahap selanjutnya sebelum disetujui oleh atau direkomendasikan untuk tahap selanjutnya oleh asesor. Nah, kemudian ada melakukan persetujuan asesmen ya, tadi melakukan persetujuan asesmen kemudian disetujui oleh asesi dan melakukan uji kompetensi dan memverifikasi tugas praktek demonstrasi. Jadi ketika sudah selesai, jadi ketika asesi mengerjakan atau mulai membuka ya untuk halaman dari tugas praktek demonstrasi, itu kan ada timernya. Jadi ketika asesi sudah menyatakan selesai, bisa dinyatakan selesai sebelum waktunya, bisa dilakukan seperti itu. Atau ketika waktunya sudah habis, otomatis juga akan menghilang untuk halaman tersebut ya, untuk halaman dari tugas praktek demonstrasinya. Nah, kemudian tugas dari asesor di sini melakukan verifikasi agar bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Nah, kemudian ini melakukan tahap pertanyaan pendukung observasi. Ini bentuknya checklist ya. Nanti seperti wawancara, kemudian nanti ada pencatatan ya. Ini bisa digunakan di handphone ataupun digunakan komputer atau laptop ya. Jadi lebih fleksibel ya untuk mengantisipasi juga ketika untuk yang checklist observasi
Terus ada beberapa skema kami juga yang TUK-nya itu di di sawah atau di kebun ya, terkait dengan yang pertanian. Nah itu nggak mungkin bawa laptop ke sana. Nah itu saya menggunakan HP. Jadi alhamdulillah ini sudah di setting sedemikian rupa agar bisa digunakan di HP ataupun di laptop. Kalau checklist itu seperti hanya checklist saja ya, nanti sambil observasi hasil dari TPD asesi tersebut, kemudian melakukan checklist observasi, checklist sesuai dengan KUK dari unit kompetensi tersebut. Nah, kemudian ada melakukan rekaman asesmen ya di sini FRAK 02. Nah, kemudian mengisi umpan balik dan catatan asesmen, dan yang terakhir di sini adalah melakukan pelaporan proses asesmen. Jadi setelah dilakukan pelaporan ini, asesor tidak harus mengirim hasil pelaksanaan asesmen tersebut, tapi nanti yang penting sudah dilakukan pelaporan ya. Nah, secara otomatis admin bisa melakukan download untuk laporan tersebut. Nah, baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan demonya. Mungkin bisa ke Mas Aji, coba langsung didemokan. Monggo Mas Aji. Halo Mas Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Aji. Mohon maaf, saya kembalikan dulu ke Mbak Moderator. Iya, terima kasih Pak Ridho. Monggo Mbak. Atas penyampaiannya. Ini langsung atau ada tanya jawab dulu Pak Filosa atau langsung ini dulu? Aji dulu aja biar tahu teknis. Oh ya, siap. Mana tadi? Undu. Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak sana. Mohon izin, mungkin Pak Ridho nanti yang memandu, saya hanya menjalankan aplikasinya gitu aja nih Pak. Oke Mas Haji. Izin share screen Bapak Ibu. Mas Haji, ini di halaman ini asesi ya Mas Haji ya? Asesi ya? Ya, ini di asesinya Pak. Oh iya. Baik Bapak Ibu, jadi ini di halaman asesi. Jadi asesi mengakses alamat linknya itu ada ujiko.lsp.ump.ac.id. Nah kemudian ini sudah login ya. Jadi saya sudah login, nanti tampilan halaman awalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah kemudian ketika ingin mengikuti uji kompetensi, nanti asesi memilih APL 01. Coba Mas Aji. Nah, itu ada informasi Anda belum tanda tangan karena setiap dokumen yang dipersyaratkan oleh BNSP kemarin kan harus ada tanda tangan Bapak Ibu. Jadi di sini juga sudah kami sediakan untuk tanda tangannya. Diklik silakan Mas Aji. Nah, tanda tangan. Bisa melakukan tanda tangan di sistem tersebut. Oke, diklik tanda tangan. Nah, tanda tangan tersimpan. Nah, kalau sudah tinggal di APL 01. Nah, kemudian ini tinggal dipilih skema yang sesuai dengan prodi tersebut. Ya, Mas Haji ini dipilih ini untuk prodi apa ini? Teknik informatika ya. Nah, di teknik informatika kebetulan ada 3 skema. Ya, ada pemrograman, kemudian ada database, ada network administrator media. Pilih yang database aja Mas Haji. Ya, oke. Ya, kalau sudah kemudian dipilih. Oke, nah nanti akan melanjutkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada identitas pribadi ya, pribadi sudah otomatis ini ngambil ke database di sistem informasi akademik ya. Kemudian untuk kelengkapan yang lainnya nanti bisa dilengkapi oleh asesi tersebut. Minta tolong Mas Aji dilengkapi dulu.
Nah, ini bagian di sini adalah bagian untuk upload Bapak Ibu. Jadi ada beberapa dokumen yang memang harus diupload ya. Nah, nanti di sini juga difasilitasi untuk bisa mengupload dokumen tersebut. Dicontohkan Mas Aji untuk upload dokumennya. Nah, kalau sudah semua, nanti di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi ada uji mandiri, ada PSKK ya. Kebetulan memang ada beberapa kali kita sudah ya memperoleh PSKK. Jadi nanti sudah kami bedakan di sini untuk membedakan uji mandiri atau uji PSKK ya. Biasanya masih pada lupaan dan salah masuk di sini memang di sini. Nah, kemudian di sini dipilih uji mandiri, Mas Haji. Nah, pilih uji mandiri dan ada satu lagi, mohon maaf, itu ada uji perbaikan. Perbaikan itu untuk asesi yang melakukan banding, Bapak Ibu. Jadi melakukan banding, kemudian sudah disetujui bandingnya dan dijadwalkan ulang. Nah, kemudian nanti ketika mengisi APL 02 nanti diarahkan di pilihan uji komnya yang perbaikan. Monggo Mas Haji diklik lanjut. Ya, nah ini muncul pemberitahuannya. Nah, setelah ini kita kembali ke admin ya, Mas. Iya. Oke, kemudian di daftar calon asesi. Nah, ini sudah ada, sudah masuk berarti untuk namanya Muhammad Ridwan. Nah, kemudian admin bisa melakukan pengecekan terhadap asesi tersebut. Silakan Mas Adi. Nah, terkait dengan dokumen-dokumen apa saja juga yang sudah diupload oleh asesi tersebut. Nah, kemudian admin akan merekomendasikan diterima dan tidak diterima untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika dipilih tidak diterima, berarti tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya oleh di asesi tersebut. Nah, jika diterima, ya lanjut diterima aja Mas. Nah, kemudian ada catatan apa tidak? Kalau nggak ada catatan di strip ya di sini ya, karena minta request harus diisi semua ya. Kemudian setelah itu diklik submit. Nah, secara otomatis di bagian asesi juga akan berubah ke asesi. Saya belum di jadwal, belum ya, belum ke jadwal. Oh ya, setelah itu maaf, setelah itu di jadwal dulu, tentukan jadwal. Nah, itu secara otomatis ketika sudah disetujui akan muncul jadwalnya. Nah, tentukan jadwal misal hari ini tanggal 24. Nah, kemudian jamnya. Nah, oke, dan asesornya dipilih. Nah, saya jangan apa. Nah, terus paket TPD-nya ini ada beberapa paket. Ya, nanti paket mana yang akan digunakan. Nah, ini dengan dipilih saja, misal paket keempat ya, Mas Haji. Nah, kemudian DPL-nya diklik juga. Nah, ini ada kedua. Kemudian TUK-nya benar. Kemudian submit. Oke, berhasil. Nah, sudah masuk di, dia di asesi. Ya, di sisi asesi, jadwal. Nah, kemudian di sini ada data. Nah, ada APL 02. Nah, setelah tadi sudah disetujui asesi, tinggal calon asesi, calon asesi tinggal lanjutkan di APL 02. Diklik di APL 02-nya. Nah, kemudian dicentang ya Bapak Ibu ya di sini ya ada checklist yang perlu dipilih oleh asesi untuk bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Ini
banyak KUK-nya nanti berapa banyak kayak gitu. Nanti checklistnya juga semakin banyak. Nah, sudah kalau sudah seperti ini, kemudian tinggal di sisi asesor ya. Nah, oke. Kalau sudah tinggal di oke. Pindah ke sisi asesor ya Mas Aji ya. Sudah berhasil. Nah, di bagian asesor, kemudian di refresh. Nah, lihat di proses assessment. Nah, itu sudah ada namanya Muhammad Jadwal. Ya, sebenarnya ada menu jadwal ya, Bapak Ibu. Pas menu jadwal, menu jadwal itu, nah, di situ juga bisa terlihat. Nah, untuk pelaksanaan asesor tanggal berapa ya, atas nama asesinya siapa, nah, kemudian pelaksanaannya untuk TUK-nya di mana. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutnya ke proses assessment ya. Nah, kemudian setelah tadi asesi mengisi APN 02, nah sekarang tinggal asesor untuk melakukan persetujuan di APN 02. Diklik, Mas Haji. Nah. Oke, terus scroll aja ke bawah. Ini sudah kompeten semua. Nah, secara otomatis. Nah, kemudian, nah di sini asesor tinggal merekomendasikan ya untuk bisa melanjutkan atau tidak melanjutkan ya. Karena pernyataan yang sudah diisi oleh asesi itu kompeten semua ya secara otomatis ya harusnya ya bisa dilanjutkan untuk melakukan pembuktian ya. Berarti dipilihnya yang dapat dilanjutkan dulu Mas Haji. Nah, ya, kemudian dilanjutkan. Nah, kemudian tahap tahap sudah sampai sini. Nah, kemudian tinggal persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Nah, statusnya juga akan berubah Bapak Ibu dan semua proses selanjutnya harus melalui tahap tertentu dulu. Jadi yang selanjutnya di asesor Mas Haji ya ini ya asesi belum bisa ngapa-ngapain kalau sekarang dibuka di asesi terus pilih AK01 juga belum bisa karena belum dilakukan oleh asesi terlebih dahulu. Nah, akan dipilih yang observasi langsung Mas Haji ya karena mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin belum ada portofolio ya. Jadi kita melakukan observasi. Oke, nah kemudian tinggal disetujui oleh asesi. 01 sudah. Nah, setelah disetujui, ya ini berarti kan asesi sudah tahu nih, oh berarti yang akan saya lakukan apa sih observasi langsung. Berarti saya akan kemudian apa saja lagi untuk yang dikumpulkan nantinya. Nah, informasi ini disampaikan ke asesi, terus kemudian asesi sudah setuju, lanjutkan. Nah, setelah itu asesi tinggal melakukan praktek demonstrasi, yaitu di MUK 04. Nah, di sini. Ada pemberitahuan terlebih dahulu ya, Ibu. Untuk ketika sudah dibuka, nanti waktunya berjalan. Jadi, ada notif terlebih dahulu. Silahkan di-off aja, Mas Haji. Iya. Nah, ini ada waktunya 108. Waktunya berapa tadi? 80 menit ya, Mas Haji ya? Iya. 80 menit dan ada waktu mundurnya juga di situ. Jadi nanti berakhirnya juga terlihat waktunya berakhirnya kapan. Nah, ini akan disesuaikan dengan instrumen asesmen yang tadi sudah dipilih untuk asesi tersebut.
Oke, Mas Haji ke bawah, scroll ke bawah. Ini proses pengerjaannya, ini soalnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ya anggap saja sudah selesai, diklik selesai mengerjakan dan lanjutkan. Oke, sudah sampai tahap ini. Nah, kemudian selanjutnya tinggal di asesor. Atas nama tadi, atas nama Muhammad Ridwan. Nah, kemudian kita verifikasi, oh ternyata kita sudah mengetahui, oh apa namanya tugas pelaksanaan demonstrasinya sudah selesai. Nah, selanjutnya tinggal asesor memverifikasi betul sudah selesai. Kemudian dilakukan verifikasi oleh asesor, verifikasi Mas Haji, nah, untuk bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Nah, itu tahap selanjutnya di sisi asesor ya Mas Haji. Nah, selanjutnya, nah, pertanyaan berupa observasi, diklik MUK 10. Nah, ini beberapa pertanyaan yang apa namanya harus diisi ya, diisi saja Mas Haji ya, biar cepat aja. Nah, ini yang nanti disampaikan ya untuk mungkin wawancara ya oleh apa namanya asesor untuk bisa mengetahui lebih dalam ya dengan unit-unit kritis yang apa namanya yang ada pada tema tersebut yang memang harus digali ya untuk mengetahui memang kompetensi dari asesi tersebut. Di sini juga kami sertakan jawaban ya Bapak Ibu. Ini untuk mengunggah dari soal dan kunci jawaban itu bisa dilakukan di admin. Jadi kami juga memfasilitasi itu ketika nanti ada perbaruan instrumen asesmennya, terus mungkin ada update untuk apa namanya beberapa instrumen asesmen itu juga bisa dilakukan di admin ya, di sisi admin. Sudah Mas Haji semua direkomendasikan untuk di ya sudah semua Mas Haji. Oke, kemudian dilanjutkan direkomendasikan kompeten ya untuk pertanyaan observasi, kemudian submit. Nah, oke. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ini masih di asesor. Nah, ini yang checklist observasi, Ibu. Nah, ini sebenarnya sama berbarengan dengan tadi ya. Kalau misalnya dalam teknis pelaksanaannya untuk checklist observasi bisa berbarengan dengan apa namanya pertanyaan berupa observasi. Ya, Mas Haji checklist semua ya, bagian K semua Mas Haji. Oke, dulu semua. Nah, kalau sudah semuanya, nanti secara otomatis juga akan kinerja asesi di situ akan memuaskan dan tidak memuaskan. Kalau semuanya berarti akan memuaskan. Kalau salah satu mungkin beda Mas Haji. Nah, akan secara otomatis berpindah juga ke tidak memuaskan ya di lagi semua. Nah, umpan balik jika ada umpan balik bisa dituliskan di sini dan jika tidak bisa di strip ya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik lanjut. Oke, berhasil. Masih di asesor Mas Haji. Nah, itu ada rekaman asesmen. Diklik rekaman asesmennya. Oke, rekaman asesmen ya, terkait dengan pelaksanaan uji kom dari asesi tersebut. Pelaksanaan uji komnya tanggal berapa, 24, dan dia direkomendasikan apa? Ya, kompeten atau belum kompeten. Pilihnya yang kompeten, karena tadi semua
apa namanya, hasil ujinya itu menunjukkan kompeten ya. Kemudian ada tindak lanjut yang dibutuhkan, ada tidak. Jika tidak ada, sama seperti tadi di strip ya, itu komentar ya, jika ada komentar tambahkan di situ, jika tidak ada strip saja. Kemudian klik lanjut. Nah, berhasil dan lagi. Nah, tadi sudah dinyatakan kompeten, bisa dilihat di asesi dulu Mas Haji ya. Di asesi. Nah, secara otomatis juga akan muncul ya untuk informasi kompeten dari asesi tersebut. Tapi tahap ini belum selesai, jadi ketika sudah dinyatakan kompeten, asesi perlu mengisi umpan balik. Dan umpan balik terlebih dahulu diisi oleh asesor. Nah, asesor di AK 03 itu ya, jika ada ya, jika tidak di strip saja. Lagi bawah sendiri. Bawah itu belum bisa, itu untuk asesi Mas Haji. Nah, ini untuk asesor. Oke, strip. Nah, oke, di submit. Oke, sudah. Nah, kemudian tinggal asesi yang mengisi umpan balik. Nah, karena tidak. Oke, diisi. Itu tidak ada catatan di situ. Nah, kalau tidak ada, oke, di submit. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini untuk tahap dari asesi sudah cukup, sudah selesai sampai tahap ini, dan asesi dinyatakan kompeten, dan kemudian tinggal di tahap yang di asesor. Maaf, untuk asesor masih lanjut lagi. Nah, ketika sudah selesai untuk umpan balik dari asesi tersebut, nah kemudian tinggal di formulir laporan asesmen yang tadi saya sampaikan ini untuk per skema dan per pelaksanaan. Pilih skemanya, kemudian tanggal pelaksanaannya, nah kemudian dipilih. Nah, ini secara otomatis akan memunculkan semua asesi yang apa namanya, yang sudah dinyatakan kompeten atau maaf, direkomendasikan kompeten atau tidak kompeten pada tanggal pelaksanaan uji kom tersebut. Oke, jika ada aspek maksud, kalau nggak ada di strip aja semua Mas Haji. Nah, oke, nah sudah, kalau sudah semua tinggal dicetak. Nah, cetak, nah jadi cetak dalam bentuk PDF, Bapak Ibu, di setting PDF, mungkin Mas Haji itu printernya. Bisa jadi bentuk PDF, dari print, download ya nanti. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, ini sudah selesai untuk tahap untuk proses uji komnya. Ya, untuk sistem informasi uji kom memang masih sedang apa namanya, kita perbarui terus juga ya, karena ada beberapa form yang diminta oleh BNSP ya, ada perbaruan lagi ya, contohnya MKVA itu yang belum masuk ke sini, dan untuk tadi proses MAPA yang rencananya memang sedang proses kita apa namanya, implementasikan untuk MAPA itu bisa terakomodir oleh sistem informasi ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, monggo kita lanjutkan untuk sesi diskusinya. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator, silahkan. Ya, terima kasih Pak Rido dan Mas Aji tadi atas simulasi dan juga penyampaian materinya. Mungkin kita langsung saja ya diskusi dari Bapak Ibu, baik pengurus LSP maupun di sini tadi ada perwakilan LSI dari UMY. Ya, menjadi sangat paperless, efisien. Kemudian tadi kita jadi menghindari keterlewatan yang sering terjadi waktu kita nguji ya Pak ya. Karena kalau ada yang kurang kan belum bisa lanjut. Tampaknya ini harus kita seriusi ya Pak Filosa ya untuk bisa segera diaplikasikan ini kayaknya. Oke, monggo Bapak Ibu untuk diskusinya. Sesi pertama mungkin 3 penanya dulu. Oh, Pak Filosa sudah on mic ini. Monggo Pak Filosa. Ya, saya tanya ya Pak. Mungkin nanti bisa disusul dengan teman-teman yang lain dari teman-teman asesor ataupun nanti dari LSI. Yang pertama Pak, apakah tadi itu semua file runtutan-runtutan itu tadi
tersimpan, apakah ada backup gitu. Karena kan kalau kita hanya menggantungkan pada website kan siapa tahu mesti ada problem atau apa, sehingga itu bisa kita simpan apakah memang itu dan bentuknya apakah PDF atau seperti apa ketika disimpan itu beberapa file-file yang terpapar di website tadi itu, karena kan bagaimanapun di aturan BNSP kita harus menyimpan data atau file teman-teman akses itu kurang lebih 2 tahun ya sebelum nanti boleh kita hilangkan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ya masih yang terkait tadi itu UMP dalam konteks ini bagaimana cara mengamankan data itu ya, file itu agar aman, karena kan website online sistem ini kan memang bagus tapi juga sistem keamanan penyimpanannya seperti apa. Kemudian nomor 3 di APL 2 itu biasanya kan disertakan bukti-bukti ya, jadi dia menyatakan kompeten, kemudian bukti-buktinya apa itu biasanya juga disampaikan. Nah ini kalau bukti-bukti itu seperti apa, Pak? Kemudian tadi yang ini, maaf saya banyak ya nggak apa-apa ya. Jadi yang keempat umpan balik itu tadi yang mengisi biasanya kan kalau yang paper itu kan yang umpan baliknya itu hanya asesi. Nah ini jadi saya melihat yang mengisi asesor maupun asesi. Nah, ini itu bagaimana tadi anunya apa penjelasannya Pak. Kemudian yang terakhir nomor 5 print yang tertulis itu tadi yang terakhir yang print kompeten tadi itu yang ngeprint tadi admin atau asesor Pak, yang ngeprint terakhir tadi itu print terakhir itu yang mengeprint apakah asesor ataukah admin. Oke, itu yang terakhir lagi Pak, ini terakhir beneran. Nah, terakhir sekali ini dalam proses uji kompetensi seperti ini apakah asesi dan asesor itu tetap bertemu ya, karena kan sebenarnya syaratnya tetap bertemu ya. Nah itu bagaimana, apakah itu bertemu tapi bawa laptop sendiri-sendiri ataukah seperti apa? Mungkin ini gambarannya nanti bisa dikasihkan ini Pak, visualisasi atau mungkin gambaran seperti apa, karena kalau online kan selama ini kalau ini ketemu atau enggak ini orangnya sama asesi sama asesor, atau kalau ketemunya di tahap mana atau pra-asesmennya seperti apa, itu mungkin perlu ada gambar. Itu Pak dari saya Pak, cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Vilo, ada 6 pertanyaan. Kita mau langsung jawab atau masih ada pertanyaan lagi Pak Ridho? Mungkin dijawab dulu ya Bu Dila, karena banyak sekali dari Pak Filosa ini, takut terlewat nanti. Oke, baik. Ini mungkin kita bahas baru dulu. Untuk yang pertama itu tadi backup sistem dan datanya. Nah ini mungkin yang 1, 2, 3 ini Mas Aji ya. Halo Mas Aji. Ya Pak. Iya, terkait dengan penyimpanan berarti Mas, terkait dengan backup sistem ya, untuk semua tadi proses tadi itu formulir-formulir tadi, terus kemudian untuk pengamanannya ya, dan mohon maaf tadi yang Pak Filosa yang ketiga ya, yang bukti yang di APL ya itu Pak APL 02 itu maksudnya gimana Pak? Biasanya kan kalau di form yang dokumen biasa itu ketika asesi nyentang kompeten APL 2 itu kan di sebelahnya ada penjelasan buktinya apa ketika dia menyatakan kompeten. Yang APL itu kalau di sini diakomodir boten. Jadi kalau memang cuma centang-centang aja, ataukah mereka juga harus mendeskripsikan saya kompeten di unit ini. Kalau di tempat kami biasanya kan, atau mungkin di semua form yang BNSP itu kan kalau APL 2 di kolom sebelah sini ada buktinya. Ya. Oh, saya jawab yang nomor 3 dulu berarti. Nanti yang nomor 1 dan nomor 2 minta tolong Mas Aji untuk tadi terkait dengan backup sistem dan pengamanan datanya. Kemudian untuk apa yang tadi Pak yang saya jawab yang nomor 3 tadi, untuk ini masih ini Pak kan ada prasyarat di skema kami. Nah, di skema kami untuk prasyarat itu sudah tercover di situ dalam bentuknya upload semua Pak. Jadi tadi yang untuk asesi itu hanya centang, kemudian nanti ada untuk upload dokumen. Nah, upload dokumen itu yang tadi sebagai prasyarat di skema tersebut. Dan mungkin memang tidak seperti yang tadi ya, untuk unit kompetensi ini buktinya apa gitu per unit kompetensi, tidak seperti itu Bapak kalau di sistem kami. Kemudian
yang selanjutnya, yang keempat, salah ini umpan balik asesor dan asesi. Sebentar, seingat saya, sebentar saya Pak, saya ambil buka formulirnya Bapak. Coba kita cek bersama juga. Pak, sebentar ini sambil. Oke. Nah, ini untuk umpan balik, mungkin ini ini nggih Pak Hamka, mohon maaf. Ini masih yang dulu tuh gimana nggih Pak? Terkait dengan formulirnya yang tadi ditampilkan. Iya, kalau nggak salah itu kalau yang di umpan balik itu hanya ini Pak Filosa. Jadi asesor hanya mengaktifkan ini saja, mengaktifkan supaya form umpan balik itu bisa diakses oleh asesi. Oh, bukan Iya. mengisi ya Pak ya, bukan mengisi Iya. tapi cuma Iya. mengaktifkan. Oh, okay. Kemudian tadi yang apa tadi Pak ya? Ini Pak Hamka, sebentar, saya coba lagi. Tadi berarti yang umpan balik sudah, tinggal yang ini ada print dokumen gitu Pak, laporan asesmen. Yang terakhir ya. Ya, yang terakhir tadi laporan asesmen itu dilakukan oleh asesor Pak tadi. Itu print oleh asesor. Nah, kemudian bisa jadi nanti dikirimkan kalau berkenan ya, asesornya berkenan kirimkan ke apa namanya? Ke admin ya. Nah, tapi di sisi admin juga sudah ada Pak. Jadi untuk membackup ya, jadi apa namanya, takutnya tidak cuma ngeprint saja tapi tidak dikirimkan lagi ke admin. Nah, di admin sudah tersedia fitur tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 6 itu, nah untuk prosesnya tetap ketemu Bapak ya. Jadi untuk asesor dan asesi memang bertemu ya, ada komunikasi langsung ya ketika apa namanya, asesor ya menginformasikan tinggal melanjutkan nih, udah mengisi APL 02, sudah diisi APL 02-nya oleh asesi, kemudian disetujui oleh asesor. Nah, nanti ada apa namanya, ya informasi yang disampaikan oleh asesor ke asesi untuk bisa menyetujui apa namanya, proses yang selanjutnya yang ada di sistem tersebut. Nah, biasanya informasinya seperti itu Bapak. Jadi setelah tahap ini silakan lanjutkan, dan lanjutkan seperti itu. Oke. Gitu. Jadi anu nggih Pak Ridho, jadi tetap ada pra assessment, ketemu, isi apa kesepakatan tempat dan sebagainya kayak standar biasa itu, kemudian ketika uji kompetensi pun sama ketemu, cuman hanya teman-teman ketika ujian itu tidak mengisi di paper tapi langsung di via sistem itu nggih. Nggih, betul Bapak, nggih. Jadi memang pertemuan offline gitu, tetap ada tatap muka ya. Tetap ada tatap muka ya. Jadi memang kita kan sudah memfasilitasi juga untuk bisa dibuka di handphone Bapak. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin kalau misal harus ada yang di jalan ya, atau di sawah untuk apa namanya TUK-nya. Nah, itu bisa kita lakukan dimanapun. Yang penting sinyalnya aman Bapak. Paling itu saja. Mungkin itu Pak, yang tadi yang 1 sama 2 Mas Aji mungkin bisa bantu untuk menjawabnya Mas Aji. Terima kasih Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin sedikit menjawab ya terkait dengan aplikasi dan keamanan data-data yang ada di aplikasi Ujikom ini ya. Yang pertama, di UMP
saya cerita sedikit ya, di UMP memang beberapa tahun sebelumnya itu masih menggunakan satu server yang sama, yaitu menggunakan cPanel, menggunakan server sama untuk berbagai aplikasi atau berbagai sistem, berbagai website itu dalam satu server. Dengan adanya itu, satu server kena hack atau kena apa, itu semuanya berdampak, termasuk website UMP yang kena hack, tapi Ujikom juga ikut kena, dan website lain juga kena. Nah, pada akhirnya di bagian programmer server ya, bagian backend, bagian server kami itu menggunakan server fisik dan yang divirtualisasi atau menggunakan virtualisasi server. Jadi web server dan database server UMP sekarang itu udah berbeda-beda servernya, udah sendiri-sendiri. Contohnya websitenya Ujikom, domain ujikom.ump.ac.id itu berbeda web servernya dengan yang lain, contohnya kayak UMP.ac.id atau yang aplikasi-aplikasi lain, Siagat, Simatko, dan lain-lain itu berbeda. Dan juga database servernya UMP, database akademik, database Ujikomnya sendiri juga berbeda IP-nya pula, berbeda IP, berbeda server tempatnya untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu untuk database, backup database, untuk database akademik UMP atau database UMP ya, database UMP itu ada bagian yang membackup sendiri. Ada orang, ada staff dari UMP yang bagian untuk membackup setiap minggu, setiap jam, malah setiap 11 jam sekali atau berapa itu. Terus setiap minggu dan setiap bulan itu otomatis terbackup. Begitu pula untuk yang sistemnya Ujikom ini, setiap maintenance, kebetulan ini komputer saya juga penuh dengan data-datanya Ujikom ternyata. Dan saya backup datanya sekali ada maintenance, sekali ada maintenance atau apa, saya backup dulu, siapa tahu ada hal-hal yang kurang yang tidak diinginkan gitu. Saya backup dulu, saya pindahkan ke komputer, tapi tidak saat ini belum ada seperti backup otomatis yang setiap hari atau setiap minggu, itu memang belum ada, khususnya di Ujikom ini memang belum ada. Tapi kalau untuk database itu sudah ada, untuk data-data database-nya sudah ada, Pak. Dan untuk virtualisasinya kan kami itu ada timnya sendiri ya, ada tim server yang saya tahu itu menggunakan Nginx dan juga Docker untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Aji. Oke, izin menambahkan Bu Dila. Jadi memang sistem yang dibangun di UMP termasuk kami LSP UMP menggunakan suatu sistem itu tidak terlepas dari, kalau di tempat kami Biro Sistem Informasi, kalau di UMY mungkin LSI. Jadi memang pengembangan kami lakukan di tim kami, tapi nanti untuk proses operasional sistem terkait dengan keamanan dan lain sebagainya, kemudian terkait dengan reliability dan sebagainya, itu kami sangat bergantung kepada Biro Sistem Informasi Pak Filosa. Termasuk server kan kami tidak mungkin mengadakan sendiri server itu kan. Jadi semuanya kami tentunya tetap harus berkoordinasi dengan Biro Sistem Informasi supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian tadi yang APL 2 memang seperti yang disampaikan Pak Filosa, di APL 2 itu memang ada bukti yang ini Pak. Bukti yang memang ada di unit ini, buktinya apa? Nah, itu memang sedang kami perbaiki sistemnya supaya nanti bisa mengambil bukti yang ada di APL 1 yang sudah dimasukkan oleh ASESI. Mungkin itu tambahannya dari saya, Bu Dila.
Terima kasih Pak Hamka. Pak Filosa sudah terjawab semua ya Pak tadi ke 6 pertanyaannya. Alhamdulillah. Kemudian jika masih ada pertanyaan, tadi nampaknya Bu Kholifa yang udah on mic tadi ya. Oh, iya Bu Dila, terima kasih. Menarik sekali Pak Ridho, Pak Hamka, dan semua tim yang hadir dari LSP UMP. Yang pertama, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan Pak Filosa juga. Yang pertama, mungkin tadi saya terlewat ya, karena agak terlambat. Berapa lama dari mulai sistem ini mulai dijalankan sampai, mulai dibuat sampai dijalankan yang dibutuhkan itu kira-kira berapa lama? Kemudian berdasarkan lesson learned yang UMP sudah pernah lakukan, mungkin nggak sih ada jalan tikusnya sehingga ya misalnya UMP dulu sekian bulan gitu ya, berdasarkan pembelajaran yang sudah kita bisa percepat begitu penerapannya di UMY. Kemudian yang kedua terkait dengan peninjauan proses asesmen AK06 kalau tidak salah ya. Nah itu peninjau itu posisinya di mana kalau menggunakan sistem informasi tersebut begitu? Apakah dia bolak-balik melihat punya asesor, kemudian punya asesi, atau dia punya laman tersendiri yang bisa memantau proses asesmen yang sedang berlangsung begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dila. Ya, terima kasih Bu Khalifah. Ini monggo Pak Hamka, Pak Ridho. Ada 2 pertanyaan tadi, lama proses dan proses meninjau ya yang terakhir biasanya ada checklist meninjau. Iya, Bu, terima kasih Bu Khalifah. Bu Khalifatul Fauzia. Jadi kami mengembangkan sistem ini hampir 1 tahun. Yang lama itu karena programmernya hanya 1 yang mengembangkan. Jadi kami memang tidak belum mendapatkan staff yang permanen untuk programmer untuk IT di LSP. Jadi kami rekrut dari mahasiswa yang magang, tapi sudah lulus. Jadi kami rekrut sebagai magang alumni. Nah, sendirian mengerjakan, dan tentunya nanti kalau di UMY mungkin karena sumber dayanya, resources-nya lebih banyak, mungkin akan bisa lebih cepat. Mungkin 3 bulan selesai, mungkin begitu. Nah, kemudian kalau di AK06 memang belum kita akomodir di sistem, Bu, karena kita masih base-nya masih MUK versi 2018 ketika kita menggunakan sistem ini. Nah, sedangkan yang sekarang kan sudah versi 2021 MUK-nya. Nah, maka oleh karena itu memang saat ini kami juga sedang mengupdate ulang sistemnya supaya sistem ini betul-betul sesuai dengan MUK MUK terbaru yang ditetapkan oleh BNSP yang setiap tahun selalu berubah itu. Nah, kami juga sedang merancang bagaimana supaya sistem ini memang betul-betul dinamis, artinya ketika ada perubahan dari perubahan MUK, ya nama form saja berubah gitu kan, kode formnya juga berubah setiap tahun, itu bisa kita akomodir dengan tidak merubah aplikasi terlalu mendalam. Itu yang sedang kami usahakan sekarang, Bu Olivatu. Mungkin Pak Ridho ada tambahan, atau Pak Arifin silakan. Mungkin iya benar yang tadi disampaikan sama Pak Hamka, memang di beberapa formulir tadi ya, karena formulirnya update terus Bu, betul ya, update terus, kita juga mau nggak mau harus kadang menyesuaikan, terkadang sudah kita sesuaikan lagi, tahun berikutnya berganti lagi formulirnya. Nah itu yang memang butuh effort khusus ya Bu. Nah iya, kita kejar-kejaran dengan formulir dengan sistem yang sedang tepat ya. Kita sedang tadi sampaikan sama Hamka juga memang merancang seperti apa sih sistemnya yang dinamis, yang ketika ada perubahan atau updating baru dari sistem tersebut, dari formulir yang disampaikan oleh BNSP itu, kita bisa update tanpa harus melakukan perubahan yang yang sangat besar di sistem tersebut ya. Mungkin bisa di-upload mandiri oleh admin tanpa harus melibatkan oleh programmernya. Nah, itu yang menjadi asih kami ini, asih kami coba untuk implementasikan. Oke, seperti itu mungkin Ibu. Boleh menambahkan, Pak? Oke, monggo Pak Arifin. Ya. Untuk proses PSKK kemarin kami sudah baru seminggu kemarin ya Pak Hamka ya, Pak Ridho ya, kemarin ini baru sedang berlangsung juga.
karena untuk proses uji kompetensinya masih bertatap muka, jadi tidak full online pakai Zoom dan sebagainya yang memang sulit untuk dilihat secara real ya. Dan kemarin juga untuk jadi untuk pengisian formulir-formulirnya sebagian besar memakai sistem, jadi tidak terlalu banyak yang di print out, mungkin hanya absen dan yang absen saja, yang banyak untuk absen, yang untuk pengisian yang mukanya sudah dimasukkan ke sistem. Jadi kalau untuk pengawasan bagaimana, itu bisa karena waktunya itu dan berdekatan gitu ya, untuk pengawasnya bisa langsung ke tempat, kita bisa langsung melihat proses penilaian langsung begitu. Jadi tetap tidak full online. Mungkin tahun kemarin kalau tidak salah ya kita pernah online juga, tapi yang sekarang tahun ini PSKK alhamdulillah bisa offline kembali, dan ini sudah relate lagi dengan sistem yang sudah dibuat, jadi tidak usah full offline semua, harus cetak lagi semua, jadi tidak jadi tetap jadi ada blending ya, jadi ada offline-nya ada online-nya. Ya, tetap kalau yang idealnya untuk pengujian semua skema ya offline, tapi dalam hal pengisian itu bisa memakai sistem ya, dengan perubahan-perubahan yang ada. Mudah-mudahan kita bisa membuat sistem yang dinamis sehingga apapun itu skema ataupun yang berubah-berubah bisa kita masukkan ke sistem ya. Yang pasti mudah-mudahan sih tidak hanya lebih ke dokumentasi ya, yang lebih lengkap, lebih komprehensif. Tapi kalau untuk pengujian ya kami harapkan offline, karena kalau untuk uji kompetensi ini sangat sulit kalau untuk langsung bertatap pakai Zoom atau pakai Google Meet itu ya. Jadi memang pengennya langsung wawancara, langsung melihat uji kerja mereka dan lain sebagainya. Begitu mungkin tambahannya. Terima kasih Pak Arifin. Bu Khalifah sudah clear ya untuk 2 pertanyaannya tadi. Bu Khalifah, ya Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu ya. Monggo jika masih ada yang ingin didiskusikan. Sedikit Bu Dila, Assalamualaikum. Monggo Pak Yaum Ya. dari LSI. Ya, terima kasih atas waktunya. Singkat saja pertanyaannya, seandainya ini pelaksanaan ujian ini online, itu terus bagaimana cara memastikan bahwa yang mengerjakan itu orang yang bersangkutan? Yang pertama itu. Yang kedua, kemudian apakah ada soal-soal yang dikerjakan secara online ya, berarti online tadi, kemudian untuk bank soalnya itu bagaimana? Apakah soalnya hanya itu saja atau ada banyak bank soal sehingga kalau lain waktu untuk ujian itu soalnya sudah berganti? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yaum. Monggo. Pak Ridho silakan Pak Ridho. Oke, izin menjawab. Jadi untuk pelaksanaan ujian online memang ini memang agak lumayan merepotkan ya, dan butuh effort juga. Jadi kalau yang bisa kami sampaikan terkait pelaksanaan ujian online ini, nanti ada beberapa admin yang bertugas untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan ujian online tersebut. Jadi memang bukan hanya ada asesor dan asesi di dalam satu room ya, atau dalam satu tempat untuk pelaksanaan ujian online tersebut ya, tapi ada biasanya staf dari kami, atau kemarin itu ada penjadwalan ya, dijadwalkan. Nah kemudian itu bertugas untuk ikut mengawasi. Jadi mengawasi on cam, mereka sudah harus on cam ya. Kemudian yang bertugas untuk mengawasi juga bukan hanya asesor tersebut, tapi juga ada admin yang bertugas untuk menjaga room tersebut. Itu untuk pelaksanaan ujian online-nya. Yang memang agak sedikit harus ini Pak, karena online ya, mau nggak mau memang harus kita percaya ya, insya Allah ya mereka memang mengerjakan sendiri ya. Semoga sih memang bisa dikerjakan sendiri ya. Itu terlepas mereka dibantu dengan siapa atau ada tim support di belakang layar ya. Semoga itu memang tidak ada ya yang seperti itu. Kemudian untuk bank soal ini disesuaikan Pak. Jadi ada beberapa MUK ya, minimal itu sudah ada 1-2
dua instrumen asesmen di masing-masing soal. Jadi untuk asesmen 1 bisa jadi ketika dia juga dalam waktu yang sama untuk melaksanakan uji kompetensi, itu untuk soalnya juga akan berbeda. Gitu. Jadi soal memang sudah ada, dan untuk pembagian soalnya itu sudah ada di sistem. Jadi untuk meminimalisir ketika satu orang yang dilakukan uji kompetensi di tempat yang sama dan waktu yang sama memperoleh soal yang sama, itu sudah kita akomodir di situ. Jadi insya Allah sudah aman Pak untuk soalnya. Itu saja Pak. Apa ada lagi Pak yang saya terlewat? Mohon maaf. Yes, kita sudah cukup. Berarti untuk pelaksanaan ujian online tadi sudah difasilitasi oleh aplikasi ini ya Pak, untuk mengacak soal. Nggih, sudah Pak. Nggih, sudah untuk soal sudah. Nggih, insya Allah aman Pak. Terima kasih. Nggih, sama-sama Bapak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ada tambahan Pak Hamka? Tambahan? Kalau iya, kalau ujian online memang kami mensyaratkan antara asesi itu harus on cam ya selama mengerjakan. Alhamdulillah. Ya, tadi itu memang di belakangnya ada yang berbisik-bisik ya kita nggak tahu ya, karena tempatnya kan berbeda. Tapi untuk saat ini memang kita belum jadi mengajukan untuk ujian jarak jauh ya Pak Rito ya. Karena kemarin kita mengajukan, kemudian ternyata persyaratannya cukup banyak yang dipersyaratkan oleh BNSP itu. Jadi kita harus membuat SOP tersendiri, harus membuat apalagi Pak Rito, cukup banyak ya. Iya, itu lumayan banyak banget ya, betul Pak. Akhirnya kemudian kita putuskan untuk yang PSKK tahun lalu kita tunggu sampai COVID-nya mereda baru kita offline terbatas. Terima kasih Pak Hamka. Jadi tetap ya kalau selama ini yang dilakukan itu memindahkan form-formnya saja, tapi ujiannya tetap bertemu tadi Pak ya, baik itu yang proses pra-assessment maupun saat uji kompetensinya, tetap antara asesi dan asesor itu bertemu. Kemudian juga tadi tambahan untuk yang Pak Yaum, insya Allah LSP UMY juga sudah mulai banyak materi uji kompetensi, soalnya sudah mulai banyak ya Pak Filosa ya. Jadi insya Allah nanti soal tetap bisa diberikan soal yang berbeda kepada tiap-tiap asesi sewaktu proses ujian begitu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin? Paling ini tambahan lagi untuk iya. Bagaimana ya kalau uji kompetensi kan perlu komitmen dari mahasiswa atau asesi ya. Di awal itu kan kita ketika mau sebelum masuk ujian itu kan APL 1, APL 2 udah diisi, baru kita asesmen kerahasiaan. Artinya mereka diminta untuk merahasiakan apapun yang dilakukan atau diujikan di sana. Perihal modus, kita kan orang-orang hebat ya. Apapun bisa dilakukan lah gitu ya, mau online mau offline, ketika ada niatan jelek pasti ke copy juga gitu kan. Itu memang kalau ya di situ agak susahnya kita ya, bukan susah ya, untuk memegang kata-kata anak-anak misalkan diminta untuk sesi tidak boleh merahasiakan, anak-anak langsung difoto terus di screenshot atau bagaimana gitu disebarkan ke teman-teman yang lainnya. Mungkin dari awal harus ditekankan ya, kita istilahnya asas kepercayaan lah kepada mereka bahwa itu bisa jujur. Untuk online pun sama, dulu kita pernah mempraktekannya juga ya, memang di satu ruangan itu kita putarkan dulu kalau tidak salah kamera ya Pak Rido ya, diperlihatkan seluruh kamera di ruangan tersebut tidak ada orang sama sekali. Setelah itu ya tidak tahu ya, walaupun ada yang mengawasi tetap dari teman-teman, jadi tidak hanya asesor saja, ada admin yang melihat langsung karena pengerjaannya langsung di laptop, dan juga melihat apa namanya zoom-nya langsung ada kameranya wajib online gitu. Jadi ya tetap suudon aja ya kepada asesi kita, mulai terus ya supaya ya susah ya. Mudah-mudahan dari awal mereka komitmen, kita ngomong mereka tidak akan membocorkan, ya itu kita aman saja. Dan juga diusahakan soal-soal walaupun soal tes prakteknya itu misalkan produk atau tes tertulisnya itu diusahakan berbasis keterampilan. Jadi kompetensi. Jadi walaupun sama
bahas soal dan lain sebagainya, isinya kita bayangkan itu tidak akan sama. Gitu. Pasti ada perbedaan-perbedaan tertentu. Tidak akan jiplak mereka sama karena ini basisnya produk ataukah keterampilan yang membutuhkan pengetahuan mereka sendiri. Gitu. Tidak hanya pengetahuan yang ada di teks buku saja. Itu yang harus antisipasi ketika soal-soal diberikan, walaupun hanya satu, tapi itu lebih ke keterampilan, itu akan sangat sulit untuk bisa sama. Nah, itu akan terlihat ketika kita ada pertanyaan pelengkap observasi, itu bisa kita gali lagi apa yang mereka, karena terlihat kalau bahasa buku, bahasa pemahaman, kan kita bisa membaca ya, kita kan rata-rata dosen ya udah paham lah, ketika melihat ini bahasa buku, ini bahasa pemahaman, itu kita bisa lihat langsung kasih pertanyaan ketika tes ada pertanyaan observasi. Ini itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifin tadi atas tambahannya. Monggo Bapak Ibu yang lain jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ingin dilanjutkan diskusinya. Ada atau sudah cukup jelas? Pak Kuno, ada yang mau ditanyakan Pak Kuno? Ya Pak Kuno. Sudah jelas Pak, saya rasa yang tadi mungkin nanti tinggal kita coba ke aplikasi aja langsung, tapi kita diskusi nanti internal. Nah ini Budila terakhir mungkin dari saya. Ini untuk teman-teman yang di LSP UMP atau mungkin juga Pak Hamka, ini Pak, apakah ini format seperti ini itu sudah mendapatkan restu dari BNSP ketika nanti kita menggunakan, ada nggak Pak kira-kira apa ada hal-hal yang, atau memang ini sudah hal yang lazim, karena waktu itu saya pernah di grup BNSP itu sepertinya ada yang menggunakan sistem kemudian BNSP menanyakan gitu loh anunya, prosesnya, atau gimana Pak Hamka bisa menyajar sehingga kami lebih ini lagi lebih yakin lagi untuk menerapkan ini. Ya, setahu saya memang ini ya Pak Filosa. Di BNSP juga sudah ada panduan untuk penggunaan sistem secara online ya. Iya. Kalau masalah terkait bagaimana spesifikasi sistem dan di dalamnya bagaimana, itu memang setahu saya tergantung dari LSP masing-masing. BNSP tidak mengatur itu. Yang terpenting bagi BNSP itulah dokumen itu bisa divalidasi dan otentik. Oke, gitu. Gitu Pak Filosa. Ya, terima kasih Pak. Jadi sudah sangat memungkinkan ya Pak. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Mungkin saya izin bertanya sedikit. Nadia, ini dari tim admin kita, Pak. Nadia. Monggo Mbak Nadia. Oke. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin bertanya, Pak. Terkait tadi kan untuk pelaksanaan uji kompetensi yang mulai dari pendaftaran. Nah, kemudian kalau untuk sesudah uji kompetensi, yaitu penerbitan sertifikat sendiri, gitu, Pak. Nah, itu untuk bagi asesi, itu kan biasanya ada berita acara penerimaan sertifikat sama dengan surat pernyataan pemegang sertifikat. Nah, itu kalau di LSP UMP sendiri, itu juga di-include-kan di sistem atau bagaimana gitu biasanya kalau untuk setelah uji kompetensi, yaitu penerbitan sertifikat tersebut. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Mbak Nadia. Pak Rido. Baik, izin menjawab. Sebenarnya ini ada kalian adminnya langsung Mbak Amel ya. Sudah izin. Oke, kalau setahu saya ingat saya dengan beberapa kali pelaksanaan ya untuk tadi dokumen-dokumen tadi setelah pelaksanaan uji kom masih dalam bentuk hardware, Mbak. Jadi nanti per asesi yang melakukan mungkin pengambilan sertifikat dan lain sebagainya, nah itu nanti akan dimintakan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Mbak Nadia. Oke, mungkin saya rasa cukup ya, Pak Filosa,
Pak Hamka dan Bapak Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini mengenai pelaksanaan uji kompetensi berbasis sistem online ya dari sistem informasi. Tadi insya Allah sudah banyak tadi yang kita dapat, kemudian juga simulasinya tadi ya untuk mempermudah berbagai kegiatan administratif yang biasa kita lakukan. Mungkin ini menjadi memudahkan ya kita baik itu dalam proses pelaksanaan uji kompetensi, baik itu asesor, asesi, maupun admin juga mempersingkat waktu pelaksanaan uji kompetensi ya, yang selama ini mulai dari proses perencanaannya butuh waktu untuk print out, kemudian saat uji kompetensinya juga membagikan soal, bolak-balik kita ngecek dan lain sebagainya. Dengan sistem berbasis online ini saya rasa akan sangat mempermudah dan efisiensi waktu ya, terutama, dan kesalahan-kesalahan terutama atau keterlewatan-keterlewatan ketika kita melaksanakan kegiatan ujian dengan dokumen yang sangat banyak seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ridho, Pak Hamka, kemudian Pak Arifin dan Pak Aji atas waktunya, juga Mbak Amel ya tadi ya dari LSPUMP atas waktunya, juga pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan selama ini di LSPUMP. Semoga di LSPUMP juga bisa mengadaptasi, dan mungkin setelah ini kalau kita masih sering berkonsultasi dengan Pak Hamka, Pak Ridho, dan kawan-kawan UMP masih diperbolehkan terus ya Pak, karena kita semoga bisa menjalankan sistemnya. Begitu ya Pak Yaum, nanti kita mungkin juga Pak Filosa dan Pak Yaum ini kita butuh support dari LSI juga untuk bisa menjalankan sistem yang kita harapkan bersama, juga Pak Ma'arif di sini dari LSI. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dari pelaksanaan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sebelumnya kita ada sesi foto bersama, Bapak Ibu. Mbak Nadia ya nanti ya yang akan ambil gambarnya ya. Bapak Ibu monggo bisa diaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama. Mbak Nadia nanti ya, Mbak Nadia dihitung. Oke. Siap, Bu. Siap. Kok Bapak Ibu kita on cam. Oke. Monggo Pak Zudan, nih ada Pak Hasroni, Pak Lili, Pak Budi, Bu Dina. Ini siap. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu. Bentar. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Pak Hamka, Pak Ridho, Pak Aji, dan Pak Arifin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Filosa, matur nuwun Pak Hamka dan teman-teman di UMY. Terima kasih, sehat selalu. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Assalamualaikum. Izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.